Oke, jadi sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertemuan kedua ini kita pertemuan ketiga ya, maaf. Pertemuan ketiga ini kita bahas materi baru karena dua pertemuan kemarin kita fokusnya ke trigonometri yang mendasar ya. Sebenarnya trigonometri lanjutan tuh nanti banyak ya. Trigonometri lanjutan tuh yang kayak berhubungan dengan materi-materi lain itu ya, itu banyak. Mungkin kita bisa bahas nanti setelah materi-materi yang aku kasih ini, karena aku kasihnya tuh kayak yang lebih mudah-mudah dulu gitu ya, yang harus wajib kamu kerjakan. Karena kan kalau soal yang sulit-sulit itu biasanya kan kita kerjain paling akhir ya, kalau bisa gitu. Jadi aku kasih materi-materi yang mendasar dulu gitu ya. Gitu. Nah, materi kedua ini kita fokusnya adalah ke persamaan kuadrat. Nah, persamaan fungsi kuadrat ini mungkin rumusnya tidak terlalu banyak ya, tapi mungkin tipe soalnya ini lumayan banyak karena biasanya persamaan kuadrat itu walaupun dia pangkatnya 2 ya, pangkatnya kuadrat, tapi mungkin bisa juga kayak kolaps sama materi lain gitu, kayak polinomial atau suku banyak ya nanti. Jadi nanti pangkatnya nggak cuma 2 biasanya. Gitu. Jadi oke, langsung aja ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Udah selesai. Oke deh, jadi aku share screen sekarang ya. Nanti kalau misal kamu butuh pembahasan atau pemahaman lagi mengenai materi-materi yang belum jelas atau aku jelasinnya belum detail, kamu bisa langsung bicara ya. Unmute maksudnya. Oke, sekarang ya. Nah, ya. Jadi materi kedua ini adalah materi persamaan fungsi kuadrat. Kemarin kita habis itu ya, udah pernah bahas juga yang persamaan kuadrat tentang soal-soal yang kita bahas kemarin pas waktu pembahasan soal itu. Yang kemarin nanya itu juga kan, sama yang fungsi X yang memetakan gambar itu. Ya, itu bisa. Ya, itu bisa ya. Terus sama yang itu loh, rumusnya min B per A sama C per A itu juga makhluknya fungsi kuadrat ya. Oh, berarti yang A ditambah B tambah C itu fungsi kuadrat juga. Ya. Ya, Dek. Iya. Kok suaramu kayak kurang keras gitu sih, Dek? Oke, suaranya nggak. Maksudnya kayak nggak kedengeran gitu. Oke, berarti kita langsung ya mulai ini pembahasan materinya. Jadi persamaan fungsi kuadratnya ada bentuk umumnya ya, Dek. Jadi bentuk umum ya. Aku tulis dulu materi persamaan fungsi kuadrat ya. Jadi ini mungkin rumusnya tapi lumayan dikit ya, Dek. Nggak banyak banget kayak trigonometri kemarin tuh nggak ya. Lebih dikit lah ya daripada kemarin. Jadi ini kamu perlu tahu bentuk umumnya dulu. Jadi ada bentuk umum. Nah, bentuk umumnya apa kayak kemarin, Dek? Apa? Dek, fx sama dengan? X sama dengan A ditambah B tambah C. AX kuadrat, ya kan? Tambah BX kuadrat ditambah C. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini ya, Dek. Nah, atau bisa kita sebut juga fx itu apa? Fx itu apa, Dek? Kuadrat. Enggak, maksudku fx itu kayak fungsi ya, fungsi x ya. Nah, jadi fx itu biasa disebut kalau di persamaan lain mungkin ada yang menyebutkan juga bukan fx ya, tapi y biasanya ya. Y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, gitu ya.
Jadi ini bentuk umumnya ya, perlu diketahui juga karena banyak soal juga yang ini pakai bentuk umumnya juga, gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah tentang koordinat XY ya. Biasanya berhubungan dengan koordinat XY. Karena apa? Karena komponen ya, komponen bentuk umumnya sendiri itu terdiri dari Y dan X. Otomatis dia juga pakai koordinat kartesius, ya kan? Karena berhubungan dengan menggambar grafik dan menemukan titik-titik koordinat itu biasanya di ya, persamaan fungsi kuadrat juga ya. Jadi di SMP dulu pun pernah ya cara membaca XY itu gimana. Udah paham kan? Cara membaca grafik, ya kan? Nah, coba nih, ya coba ini koordinat XY ya dia, koordinat XY. Koordinat X, Y. Misal di sini aku ada soal, coba deh. Misal aku ada soal seperti ini. Ya, di sini X sama Y. Ya, deh. Nah, di sini ada banyak titik ya, ada apa aja? Min 2 sama 5. Ya. Terus 1 sama 0. Terus 0 sama minus 3. 1 sama min 4. Dan 2 sama min 3. 3, 0. Dan terakhir adalah 4 dan 5. Ya. Nah, kamu udah tahu kan cara menggambar grafik dari koordinat XY ini? Udah paham? Koordinat yang garis ini atau yang Ya, itu ya biasanya garis plus itu kan? Ya, garis plus itu ya, Dek? Ya, Pak. Garis plus gimana? Garis plus ya. Ini ya. Asal ini. Ya. Nah, sini X, sini Y. Ya kan? Nah, ini ya. Coba kamu baca ini. X min 2 ya. Min 2. Oh, ini aku buat ininya dulu aja deh. Titik-titiknya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga. Min 1 kan berarti kan yang kiri sama bawah itu negatif kan, Dek? Min 3. Ya, di bawah negatif, di atas positif. Ya, sampai bawah ya. Coba deh kamu baca ini gimana nih. X sama Y-nya. Yang pertama ini. Min 2,5. 2,5. Berarti dari kiri ke atas. Ya, betul ya. Berarti ini kan. Ke 5 positif. Sini ya. Sini. Sini, min 2,5 ya. Kok tidak lurus? Terus yang kedua ya di mana? Yang kedua, dia negatif satunya yang di bawah, yang kiri. Ya udah titik, karena dia 0, pas saya jadi negatif satunya. Oh, sini ya maksudmu? Ya. Ya, betul. Terus yang kedua itu 0,-3. Di bawah dia berarti, Kak? Sini. Iya, di bawah negatif 3. Ini ya. 0,-3 ya. Terus 1,4, min 4. 1 yang X kanan, terus di bawahnya min 4. Ya, jadi udah paham ya, baca-baca ini udah paham. Oke, kita lanjut. 2,-3 berarti sini ya. 2,-3. Terus mana lagi? 3 pas di atas 3-nya. Karena 3, 0. 3, 0 ya, berarti sini. Sama yang terakhir adalah?
4,5. 4,5. Berarti sini ya. Ya. Nah, sejajar juga sama ini berarti. Biasanya emang kiri sama kanan itu biasanya emang sama deh, karena dia kuadrat ya, persamaan fungsi kuadratnya. Jadi kalau ini kita tarik garis, berarti seperti ini ya. Set, ya, melalui garis inilah ya pokoknya. Nah, gitu ya. Sana. Jadi ini ya biasanya yang nanti disebut itu di persamaan kuadrat. Ini tuh namanya apa? Ini. Titik. Titik apa? Titik. Lupa, Kak. Titik puncak ya. Kan ini puncaknya kan? Di sini puncak. Titik puncak atau titik balik ya. Biasanya pakainya ya puncak ya. Puncak. Nah. Terus kalau ini namanya titik apa? Titik apa ini? Ini namanya titik apa? Titik Kartesius. Iya, maksudnya sebutannya di persamaan kuadrat itu apa? Titik lain ya. Titik lain. Jadi maksudnya titik lain itu titik yang ada di grafik juga ya, tapi sebenarnya titik lain gitu ya nanti. Pas kita bahas ke rumus gitu ya. Nah, jadi kalau titik puncak itu biasanya pakainya apa? X puncak sama Y puncak. Sama Y puncak. Ya. Nah, dah. Terus yang kedua adalah aku mau menjelaskan dulu tentang sifat-sifat fungsi kuadrat ya. Sifat-sifat fungsi kuadrat ini ya perlu diketahui juga sebelum kita masuk ke rumus-rumus ya, yaitu sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, sifat-sifat fungsi kuadrat itu gimana? Ya, ada grafik terbuka. Grafik terbuka yang ke bawah atau grafik terbuka yang ke atas. Jadi kita perlu tahu cuma ini aja ya, grafiknya itu terbuka atau tertutup ya. Terbuka ke atas atau terbuka ke bawah gitu ya maksudnya. Berarti bentuknya U-nya di bawah gini ya, Kak? Iya, betul. Jadi gimana? Ada yang seperti ini. Set. Nah, ada juga yang seperti ini ya. Nah, ini ya biasanya. Nah, ini kalau ini itu A kurang dari 0. Ya. A itu apa tadi, Dek? Koefisien depan X kuadrat. Kalau A-nya kurang dari 0, pasti grafiknya itu ke bawah ya. Terbuka ke bawah ya ini. Gimana, Kak? Belum, Kak? Kalau dia ke bawah itu dia terbuka gitu. Iya. Dia apanya? Titiknya itu ke puncak atas. Kan ini gini, Dek. Kan gambarnya kan terbuka ke bawah itu maksudnya walaupun titik puncaknya ke atas, tapi kan dia kan gini tadi gambarnya Tarik kan dari gini bawah. Iya, ke bawah toh maksudnya. Gitu. Nah, kalau ini apa? A lebih dari 0. A lebih dari 0 berarti terbuka ke atas ya kan? Nah, gitu ya. Terbuka ke atas sama terbuka ke bawah. Nah, ini maksudnya berhubungan dengan A itu tadi ya, di bentuk umum. Bentuk umum tadi apa? AX kuadrat plus BX plus T. Nah, kalau A-nya itu kurang dari 0, berarti kurang dari 0 kan berarti apa? Negatif. Kalau A-nya negatif, itu berarti dia grafiknya terbuka ke bawah. Tapi kalau A-nya itu positif, ya, itu berarti grafiknya terbuka ke atas. Gitu. Oke. Belum, Kak. Tadi Kak bicara A-nya. Apa? Kalau A-nya ke bawah, ke negatif. Ini loh, Dek. Jadi kan kita bentuk umumnya ini ya. AX kuadrat plus BX plus T, ya kan? Ya. Iya. AX kuadrat plus BX plus T. Nah, kalau di sini A-nya itu negatif, berarti grafiknya terbuka ke bawah, ya kan?
Kalau A-nya negatif, Ya, ininya negatif. ya. Kalau di dalam soalnya negatif, Kalau A-nya positif berarti grafiknya terbuka ke atas gitu aja ya. Ya, paham? berarti grafik bawahnya itu kalau soalnya negatif baru dia ke bawah ini ya, Kak? Ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah tentang rumus-rumusnya ya. Jadi rumus-rumusnya ini cuma ada beberapa ya, dikit ya. Nah, ada cara mencari grafik ya, Dek. Cara mencari grafik. Gimana cara mencari grafik? Misal dari bergrafik itu tadi, caranya gimana? Di hasil rumus tadi lah, Kak, yang F itu ya. F, X-nya jadi ditukar gitu. Berapa? Cara mencari grafik dari titik ya, dari titik koordinat gimana? Dari nol ya, Kak? Jadi caranya ada dua ya, Dek. Caranya ada dua. Yang pertama itu apa? Misal kondisinya dia ya, jika titik potong sumbu X, titik potong sumbu X adalah ya, adalah apa aja? 0, X, 0 ya Mas Bu. X, 0, X1, 0 dan X2, 0 ya. Itu rumusnya gimana ini? Ya, rumusnya seperti ini. Y sama dengan ya. Y sama dengan Yang A. nanti dia ditemukan positif, yang misalnya positifnya kalau soalnya negatif 2 jadinya apa? 2 positif. Kalau misalnya X2-nya X2-nya jadi rubah jadi negatif gitu ya, Kak? Dia kayak Apanya itu yang ditambah, diubah di negatif-negatif? enggak kayak gini, kayak B sama dengan negatif 1 dikurang negatif 4 sama dengan bawahnya nanti negatif 1 kurang negatif 1 maka B sama dengan negatif 1 gitu. Ya, Itu mencari apa, Dek? enggak yang kayak soal semalam itu, Kak, yang nomor 1, Kak, yang Itu nomor 1 kemarin ya, Dek. Kita pas bahas soal tuh dia pakainya bentuk umum ya. Jadi itu dieliminasi sama substitusi namanya ya. Nah, itu namanya eliminasi. Eliminasi sama substitusi. Nah, ini bedanya. Kita itu cara mencari grafik tapi dari titik koordinat. Jadi yang X1,0 dan X2,0. Nah, rumusnya seperti ini ya. Ya, ini Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Nah, ini ya. Ya. Jadi ini ya. Ini X1, ini X2. Ya, ini X1-nya, ini X2. Ya. Jadi nggak usah bingung ya. Nggak usah bingung. Ini Y-nya ya, ini Y-nya. Ini Y-nya. Dah. Terus yang kedua, kondisinya apa yang kedua? Nah, yang kedua, jika titik puncak adalah apa? XP, YP, maka rumus fungsi kuadrat adalah, maka rumusnya apa? Y sama dengan A kali X min X puncak dikuadratin, ditambah Y puncak.
Nah, ya. Jadi rumusnya ada dua ya, di mencari grafik itu ya. Selain pakai bentuk umum ya ini, selain kalau pakai bentuk umum, kalau misal diketahui dia titik sama titik, x0, juga, pakainya itu. Terus kalau yang diketahui itu x puncak sama titik lain, ya itu pakainya x puncak ya puncak. Kalau titik potong yang tadi kita gariskan itu ya, Kak? Yang dari negatif 2 sama 5 ditarik itu garis potongnya ya. Makanya rumusnya A X kurang X1 X dikurang X2. Ya, itu kalau titik lain ya. Jadi kalau titik puncak ya Pakai A dalam kurung S min X P kuadrat plus YP. Udah? Udah ya. Jadi kalau yang ini ya, kalau yang ini itu dipakai saat diketahui titik puncak dan titik lain. Udah. Terus misal dia ini ya, suruh nyari juga titik potong ya. Biasanya suruh cari titik puncak atau grafik atau apa itu ya. Biasanya juga yang suruh nyari titik potong ya. Nah, jadi gimana cara nyari titik potong ya? Titik potong, cara mencari titik potong. Titik potong. Cara mencari titik potong. Yang pertama, itu kalau titik potong sumbu X, berarti ya, berarti apa? Y sama dengan Y sama dengan 0. Jadi kalau kamu mencari titik potong sumbu X, Y sama dengan 0. Terus yang ke ya atau contoh dulu ya, atau contoh dulu. Contohnya Contohnya gimana sih contohnya ya? Ini ada Y sama dengan 2X kuadrat. Bukan ya. Yang ini aja. Min X kuadrat. Min 5X min 4. Nih. Tentukan titik potong sumbu X. Yuk, coba kamu cari. Pakai rumus yang X sama dengan Y sama dengan 0 itu, Kak. Berarti kalau nyari titik potong sumbu X mana? Y-nya sama denganin sama 0. Oh, X1, 0 sama X2, 0. Berarti pakai rumus Bukan, Dek. Itu kan kalau ini ya, kita udah beda materi lagi. Maksudnya beda sub materi lagi. Ini kalau nyari titik potong. Tadi kan kita kalau pakai itu kan kalau nyari grafik kan, ini kan cari grafik, Dek. Ya kan? Iya. Ayo, perhatiin dulu. Nah, kalau ini nyari grafik, kalau ini kita beda lagi. Ini nanti yang cari grafik ini nanti aku kasih contoh soalnya juga ya. Aku kasih contoh soalnya juga. Tapi di akhir aja ya, di akhir aja. Ini yang mudah-mudah dulu aku kasih contoh soal di awal gitu ya. Nah, ini cara menentukan titik potong sebelah gimana tadi? Y-nya disama denganin sama 0, ya kan? Ya, Y sama dengan 0. Iya kan, ini loh.
Y sama 0. Berarti gimana ini? Y-nya diganti sama 0. Ini diganti sama 0 ya kan? Berarti Ya. min X kuadrat min 5X min 4. Nah, berarti habis langkah ini diapain? Satunya lah. Dipot X kuadratnya gitu Kak. Sama dengan Gimana yang cara nyari X-nya? Ya, cara nyari X-nya gimana? Berarti kalau Y-nya udah 0, berarti cara nyari X-nya gimana kalau di persamaan kuadrat disama dengan kan 0 kan? Berarti difaktorkan ya kan? yang pakai rumus AX kuadrat tambah BX tambah C gitu ya Kak. Enggak deh, itu bentuk umumnya ini. Itu bentuk umumnya ini ya. Nah, itu gimana caranya biar jadi X sama dengan gitu ya. Biar cari X-nya, kan kamu nggak tahu ini X-nya berapa gitu ya. Nah, berarti kita faktorkan yuk. Cara faktorkan udah bisa belum? Yang mana? Nah, cara faktorkan gini ya. Jadi, kita perlu menghasilkan beberapa kemungkinan yang bisa jadi faktornya. Jadi, faktornya itu nanti bentuknya dalam kurung X, Y sama dalam kurung X, Y gitu ya. Nah, maksudnya faktorannya itu hasil kali persamaan kuadrat ini, hasil kalinya X berapa kali berapa gitu ya. Jadi ini gini ya, berarti yang depan atau ini kita ubah dulu biar X-nya itu nggak minus. Berarti kita apakan? Kita pindah ke ruas kanan kan? X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, yuk kita cari pengalinya ini. X kuadrat itu berapa kali berapa? 1 kali 1 Pak. X kali X ya kan? Ya, X kali X. X kali X. Kalau 4? Kalau 4, 2 kali 2. Ya, tapi itu 2 kali 2 nanti yang memungkinkan jawabannya 5 itu apa? Jadi yang memungkinkan jawabannya ada yang di tengah itu. Berapa kali berapa? Berarti itu berarti 2 kali 3 lah Pak. Berarti di tengahnya 5. Enggak, yang dari 4-nya. 4 itu berapa kali berapa yang memungkinkan hasilnya 5 kalau ditambah atau dikurang? 4 kali 1 kan? 1 kali 4 kan? Ya, 1 kali 4. 1 kali 4. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya adalah dalam kali dalam. Berapa ini dalam kali dalam? X, ya kan? X kali 1 itu X ya. Ini dikali. Ini kali ini berapa? 4X kan? 4X. Nah, terus ditambah. Ini tambah ini berapa? Ditambah 1. 4 ditambah 1. X. Maka jadi 5X. Nah, 5X. Apakah udah sama? Ya. Ini dengan ini apa udah sama? Udah sama kan? Berarti pemfaktorannya benar ya. Berarti pemfaktorannya benar ya. Berarti cukup kita pasangkan yuk. Berarti ini gimana? Dipakai rumus yang Y sama dengan 0 lagi. Berarti dalam kurung X min sama X min. Jadi kalau X sama 4 ya, sama X sama 1. Itu. Ya, tinggal dipasang-pasangin gitu ya. Berarti yang Ditambah ya, Dek. Tambah. Sorry, ini tambah ya. Karena kan tadi kan kita tandanya positif semua ya. Itu ya. Berarti nanti kalau misalnya ditanya, berarti A-nya jadi 1, B-nya jadi 4 gitu loh. Enggak deh, ini kita nyari X ya, bukan B, AB gitu ya. Ini kita nyari X-nya berapa? Berarti X sama dengan 1. Sama dengan 0 dulu ya deh. Ini kan 0 ya. Berarti X plus 1 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan berapa? 1. Minus 1. Minus ya.
Oh ya, karena dia berubah, pindah. Kan dipindah ruas ya. Terus kalau yang bawah X sama dengan minus Minus 4. 4 ya. Udah ketemu. Berarti titik titik potongnya apa aja? X1, apa, negatif 1. Berarti Negatif 1, berapa? cuma negatif 4. Bukan. Karena kalau titik koordinat itu X, Y. Tadi Y-nya berapa? Y-nya ini kan 0. Y-nya 0. Berarti negatif 1,0. Ya, sama min negatif 4, 0. ya, betul. Gitu ya. Nah, udah ketemu lah ya. Jadi cara nyari titik potong itu seperti ini ya, Dek. Ini mungkin kalau titik potong sebuah X itu mungkin lebih rumit karena ada pemfaktoran seperti ini ya. Ya, ini ada pemfaktorannya ya. Ini titik potong sumbu X. Yang kedua adalah tentang titik potong sumbu Y ya. Titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y gimana? Kalau tadi titik potong sumbu X itu apa? Y sama dengan 0. Kalau titik potong sumbu Y berarti X, sama dengan 0. X ya yang sama dengan X sama dengan 0. Ini ya. X sama dengan 0. Nah, berarti misal nih aku buat soal. Ada contoh soal ya. Contoh soal ini adalah Y sama dengan 2X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Itu tentukan titik potong grafik pada sumbu Y. Gimana berarti? Berarti X-nya disama dengan 0 kan? X-nya kan ditanya X sama dengan 0. Berarti Y-nya nggak usah diubah. Berarti 2 kali 0. Ya, berarti Y sama dengan 2 kali 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 6. Nah, berarti berapa? Negatif 6. Ya, Y sama dengan negatif 6. Dah ketemu. Berarti apa titik potongnya? Berarti 0, negatif 6. Ya, betul gitu ya. Udah paham ya berarti? Seperti itulah ya, nyari titik potong. Udah ya? Udah. Nah, yang ketiga adalah cara mencari sumbu simetri. Nah, cara mencari sumbu simetri gimana, Dek? Apakah udah pernah tahu rumusnya? Cara mencari sumbu simetri gimana? Jadi kan tadi bentukannya ya, bentuk umumnya tadi, bentuk umum persamaan kuadrat. Itu apa? AX kuadrat plus BX plus C ya tadi ya. Nah, cara nyari sumbu simetrinya itu rumusnya seperti ini ya. X sama dengan minus B per 2A. Ya, jadi rumusnya seperti ini ya. X sama dengan minus B per 2A. Jadi kalau misal carilah sumbu simetri, ya sumbu simetri berarti rumusnya ini ya. Pakai ini, minus B per 2A ya. Minus B per 2A. Ini ya. Jadi
ini kayak mana Kak? Kan awal rumusnya dia kan ada C-nya, sedangkan X-nya ini cuma ditanya B sama A-nya. Gimana, Dek? Suaramu kurang keras. Ini kebersamaan kuadratnya kan A X 2 kuadrat ditambah BX tambah C. Kita masukin dulu rumus yang ini, baru nanti mengerjakannya pakai yang X sama dengan negatif B gitu. Enggak. Nanti kalau misal udah diketahui bentuk umumnya ini ya, misal udah diketahui ini, nah itu kamu disuruh nyari sumbu simetrinya berapa. Nah, cara nyarinya adalah X sama dengan minus B per 2A gitu aja. Oh, itu cuman cari sumbu simetrisnya pakai rumus ini aja. Ya, X-nya Kak? X-nya kan dicari. Oh, kita cari lagi gitu, biar dibagikan gitu. Contoh deh, biar kamu lebih paham deh kalau gitu. Ya. Diketahui ya, diketahui contoh soal ini. Diketahui fx sama dengan minus 6x kuadrat ditambah 24x ditambah 17. Carilah sumbu simetri. Yuk, gimana berarti? Berarti kita menggunakan X dulu. X sama dengan negatif B per 2A. Ya, Maka tadi. ya pakai rumus berarti masukkan B-nya jadi 24 negatif per 2 dikali 6. Minus 6 ya. Kan A-nya minus itu. Oh ya minus 6. Ya kan? Berarti berapa? Minus 24 per minus 12. 12. Berarti berapa? 1 per 2. Ya. Salah ya? 2 per 1 atau 2 gitu aja ya. Kan 24 bagi 12 itu 2. 2 per 2 pun bisa kan? Jadinya 1 gitu. Kan ini 24 bagi 12, terus 24 bagi 12 kan 2. Nah, 12 bagi 2 berapa? 12 bagi 12 berapa? 1. Cerat-cerat aja, Dek. Gitu ya. Nah, ya. Jadi ini sumbu simetri ini ada nama lainnya ya, Dek. Nama lainnya itu X puncak ya. X puncak ya. Yang ininya pakai yang rumus negatif B per 2A itu berapa? X-nya itu dinamakan X puncak. Iya, ya. Ini ya. Cara mencari titik puncak. Cara mencari titik puncak adalah ya. Nah, yang tadi contoh soal nggak langsung masukin rumus ya, yang 2x kuadrat ditambah bx ditambah c. Nggak lagi. Apa sih, Dek? Oh, nggak dicari lagi lah berarti ya, Kak. Yang pakai rumus ax kuadrat ditambah bx tambah c. Enggak. Karena ini kan cuma disuruh nyari sumbu simetri, jadi X-nya aja ya. Gitu. Nah, yang kedua adalah cara mencari titik puncak ya. Dari cara mencari titik puncak. Tadi bentuk umumnya tadi apa? Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, cara mencari titik puncaknya gimana? Jadi X puncak. Kan titik puncak itu terdiri dari X puncak sama Y puncak ya. Berarti X puncaknya apa? Minus B per 2A. Sama kayak tadi, sumbu simetri tadi. Nah, terus yang Y puncak gimana? Y puncak. Kalau y puncak Kayak kemarin ya. Minus
minus Atau minusnya di bawah aja ya biar aman. Ini aja. B kuadrat minus 4AC per minus 4A gitu ya. B kuadrat min 4AC per minus 4A gitu ya. Jadi ada ini. Tolong dihafalin ya ini ya. Kalau misal keluar. berarti nggak ada bedanya lah ya, Pak. Sama yang kedua X-nya ini kan. Sama yang rumusin tadi. Sama aja berarti. Ya, jadi kalau Y puncak itu dia biasanya juga ditanya titik maksimum atau minimum ya. Titik maksimum atau minimum. Biasanya itu ya, biasanya juga ditanya itu. Atau X puncak tadi kayak apa tadi? Sumbu simetri juga ya ini. Sumbu simetri. Kayak tadi ya, kayak tadi. Udah ya. Nah, ini kita buat contoh soalnya yuk. Kita buat contoh soalnya. Nah, ini ya. Yang pertama adalah nomor 1. Fx sama dengan minus X kuadrat plus 2X minus 3. Tentukan koordinat titik puncak. Berarti pakai rumus X ya, Kak? Titik puncak kan ada 2, deh. X puncak sama Y puncak. Jadi cari dulu XP. XP tadi apa? Minus B per 2A kan? Oh ya, oh XP. Bedanya Kak, XP sama sama puncak berarti kan? Iya, XP itu aku singkat puncak gitu loh, Dek. Oh, berarti Berarti berapa ini? B-nya berapa? Minus 2 negatif per 2 kali 2 kali 1. minus Negatif. ya. Ya, minus. Berarti min 2 per min 2 berapa? 1. Ya, 1 ya. Satu. Nah, terus yang kedua adalah kita disuruh nyari Y puncak. Berarti Y puncaknya apa rumusnya tadi? B kuadrat minus 4AC per minus 4A ya. 4A. Berarti 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 Minus 1 ya, Dek, tolong. minus 1 dikali minus 3. Ya. Per Negatif 4 kali minus 1. kali. Ya kan? Berarti 4 per 4 dikali 3. 4, kok? Ya, 4. Dikurang 3. Dikurang 4 dikali 3. 4 kali 3 berapa? 12 ya. 3. Oh iya, dia langsung 4 kali 3. 12 per 4. 4 ya, betul. Berapa berarti? 8. 8 per 4 sama dengan 2. Minus 8 ya. Oh, ini minus ya. Minus 8 dikurang dibagi 4. Minus 2. Ya kan? Nah, berarti di sini XP, YP-nya apa? 1, min 2. Minus 2. Ya. Ini salah nih. Ini kan tadi A-nya min 1 ya. Terus ini min 1.
Terus ada lagi cara mencari nilai maksimum ya, Dek. Gimana? Cara mencari nilai maksimum atau minimum? Itu pakai YP lah, Pak. YP sama dengan B kuadrat dikurang 4 AC per negatif 4A. Pakai rumus YP ya, Kak? Ya, betul. Fx sama dengan minus X kuadrat plus 2X plus 5. Yuk. Mana? YP sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Berarti mana? 2 kuadrat minus 4 kali A ya. Min 1 kali C-nya 5 ya. Per min 4 kali min 1. Berarti berapa? 4 ditambah. Ditambah. Kan min kali min ya. 20 per 4. Jadi berapa? 24 dibagi 4. 6. Ya, betul. Ya, 6 ya. Iya kah? Oh, C-nya ya. C-nya ya udah 5. Ya udahlah. Sama aja ya. 6 ya berarti. Oke. Ini juga salah. 4 kali min 1 harusnya. A-nya kan min 1. Enggak, baru salah. Ya, berarti maksimumnya ini ya, nilai maksimumnya ini. Nah. Coba kalau pakai ini. Min 2X plus 2. X yang tadi ya, Kak. Pakai min B. Kalau maksimum dia nggak usah cari X lagi lah, Kak. Apa? Kalau maksimum dia nggak usah cari X-nya lagi ya, Kak. X puncaknya lagi. Enggak. Kalau nilai maksimum itu biasanya cuma ini ya, YP-nya aja yang puncak. Titik balik maksimum sama minimum tadi kan cuma puncak, yang puncak aja kan. Y-nya aja. Udah. Yang terakhir adalah kita ada ini ya, materi lagi tentang ini. Cara mencari X plus 1 X1 plus X2 sama dengan minus B per A ya. Akar persamaan kuadrat ya, Dek, namanya. Yuk. Akar persamaan kuadrat, yuk, Dek.
ya, akar persamaan kuadrat ya. Jadi akar-akar persamaan kuadrat ini ya ada jumlah akar, ada selisih akar juga ya. Yuk, di mana, Dek? Yang pertama adalah mengenai jumlah akar ya. Jumlah akar kalau ada X1 ditambah X2, itu berarti apa kemarin? Minus B per Minus B per 2A. A. Baik. Kalau minus B per 2A tadi apa? Sumbu simetri ya, atau titik puncak. Nah, terus kalau selisih akar ya, kalau selisih akar, itu ada X1 dikurangi X2. Berarti apa kemarin? B per negatif A. Bukan ya, jadi ini akar D per A. Ya. Akar B kuadrat min 4AC per A ya. Akar diskriminan ya, Dek, namanya. B kuadrat min 4AC per A. Ya, ini. Kalau selisih akar. Cuma selisih akar ini mungkin jarang ya. Yang digunain biasanya X plus X2 sama X kali X2. Ya. Terus, apalagi ini? Hasil kali akar ya. Hasil kali akar kemarin apa? X1 kali X2. Apa kemarin? C per A, ya kan? C per A. Ya, udah. Kalau selisih kali akar nggak ada, Kak? Apa? Kan tadi jumlah akar ada selisihnya. Tapi kalau yang dikali nggak ada selisihnya gitu. Enggak, perkalian ya. Perkalian kan ada perjumlahan, pengurangan, sama perkalian kan? Itu ya. Ada 3. Ya, ini misal tidak ada pemfaktoran ya, Dek. Misal tidak bisa difaktorkan ya. Ini ada rumus juga. Misal tidak bisa difaktorkan, pakai rumus ABC ya. Pernah dengar rumus ABC? Kalau tidak bisa difaktorkan. Pakai rumus ABC. Apa rumus ABC? Udah pernah ya dulu? Minus. Ya, biasanya X1, 2. Jadi biasanya X1, 2. Dengan minus B plus minus akar B Akar kuadrat min B 4AC per per 4AC. per 2A ya. Nah, udah.
ya. Terus ada lagi rumus tambahan ya, di akar-akar persamaan kuadrat ini biasanya ada rumus tambahan juga. Rumus tambahan. Itu kalau rumus tambahan itu kalau nggak bisa dipakai apa? Tidak bisa dipakai dengan apa rumus yang ketiga tadi ya? Nanti ya, nanti kita latihan soal ya. Nah, ini rumus tambahan dulu ya. Rumus tambahan ini biasanya sering dipakai juga, tapi ya, rumus tambahan ya. Jadi AX plus B dikuadratkan ya. Ini. Itu gimana? Kalau mengkuadratkan ini. Berarti AX-nya dikuadratkan kan? AX kuadrat X1, X2 aja ya, Dek. X1, X2 aja ya. Misal gini lah. Ya. X1 plus X2 kuadrat itu apa? X1 dikuadratkan, ya kan? Ditambah ini kali ini kali ini. Berarti 2X1, X2 ditambah X2 kuadrat. Itu ya. duanya itu dikali X1 baru dikali lagi sama X2 gitu Kak. Ya, Berarti jadi dapat ini ya, caranya itu depan dikuadratkan. Depan ini dikuadratkan. Ditambah 2 kali X2 kali X1. Ya. Terus ditambah belakang kuadrat. Ya. X2 kuadrat. Ya. Dah. Ada juga rumus ini ya. Berarti cara nyari X1 ya. Yang pertama, yang kedua itu berarti kalau X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu apa? Ya, X1 plus X2 dikuadratkan dikurangi apa? 2 kali X1 kali X2. X2. Ya. Jadi tinggal dibalik aja berarti Kak. Ya, kalau ini tinggal dibalik ya. Karena ini hasilnya ini tadi. Bedainnya gimana nih Kak? Antara dua itu. Kan sama rumusnya. Ya, misal ada inilah ya. Misal kalau 4 ditambah 5 dikuadratin itu berapa, Dek? Berarti 9 kuadrat kan? 9 kuadrat sama dengan 81. Nah, tapi kalau 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat, berarti berapa? 16 ditambah 25. Berarti jawabannya berapa? 41. Berarti beda kan ini sama ini? Kalau yang di atas itu karena kurung aja. Iya. Jadi beda ya, beda. Jadi dikurung sama dikuadratin sendiri-sendiri itu beda ya. Ada juga yang biasa keluar ya. Biasa keluar itu ada ya. Yang terakhir adalah baterai.
Yuk, berarti yang terakhir adalah kalau ada misal X1 pangkat 3 ya, ini pangkat 3, ditambah X2 pangkat 3. Berarti apa? X1 plus X3 dikuadrat, dipangkatkan 3, dikurangi 3X1 kali X2 dikali X1 plus X2. Jadi rumusnya ini. Yang X1 ditambah X3 yang dikurung itu enggak 2 itu X-nya, Pak. Oh iya. Oh, iya benar. Ya, ini 2 ya. Udah, Dek? Jadi ada juga ininya, jenis-jenis akar persamaan kuadratnya. Ada juga jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Sini ya. Jika yang pertama, jika D lebih dari 0, maka dua akar real berbeda. Terus, kalau jika D sama dengan 0, maka dua akar real dan kembar ya, kembar. Nah, terus kalau jika D lebih dari kurang dari 0, maka tidak memiliki akar. Contohnya apa? Contohnya ya di sini. Contoh. 3x kuadrat minus 5x minus 2. Jadi D itu apa, D? D itu apa? D itu diskriminan ya, Dek? Diskriminan namanya. Diskriminan rumusnya apa? Kayak tadi. B kuadrat minus 4AC. Ya. Yuk kita cari yang 3x kuadrat min 5x min 2. Kita cari D-nya. Ini ya, ini sebagai apa? Ini sebagai A. Ini sebagai B. Ini sebagai C. Nah, berarti kita cari yuk. D sama dengan apa? B kuadrat min 4AC. Berarti
B-nya min 5 dikuadratkan, dikurangi min 4 dikali 3 kali min 2. Kali min 2. Berarti berapa? 25 ditambah 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 4. Sama dengan 49. Ya kan? Berarti kalau D-nya itu, ini kan 49 ya, D. Berarti 49 itu lebih dari 0. Berarti kalau lebih dari 0 tadi apa? Lebih dari 0 berarti D tambah 0. Akar realnya berbeda. Ya, berarti memiliki 2 akar real dan berbeda. Coba kita faktorkan yuk. Coba kita faktorkan ya. 3x kuadrat min 5x min 2. Apakah benar memiliki 2 akar real dan berbeda? Kita faktorkan yuk. Ini 3 itu berapa kali berapa? Ya 3 kali 1 ya. 3 kali 1. Kalau 2 ya cuma min 2 kali 1. Ya kan? Kali 1. Berarti negatif 2. 3 kali 1, 3. Berarti dapat min 5. Hasilnya berapa? Min 5. Hasilnya harus minus 5 kan? Ya. Oh, ini berarti nggak bisa difaktorin kah deh ini? Kan kita cari 49. Karena ini gini deh. Coba ya, 3x kuadrat min 5x min 2. Oh, berarti nggak bisa, nggak bisa. Ini nggak cocok ya. Ini nggak cocok. Berarti harus kita balikan, nggak bisa kan hasilnya ini. Min 2 sama 3 kan berapa? 1 kan. Berarti nggak bisa min 5 kan. Kita ubah. Nah, kita ubah. Di sini 2, sini 1. Berarti ini 1 kali 1, 1. 3 kali 2, 6. nah, berarti biar jadi min 5 kan kita harus kasih ini minus kan. Kasih minus kan, berarti min 2-nya. Berarti ini sehingga jadi minus 6. Berarti kalau ditambah berapa? Minus 5. Jadi sama kan berarti? Berarti ini sama ini udah sama kan? Udah sama, berarti tinggal kita pasangin yuk. Berarti berapa? Berarti 3x minus plus 1 ya. 3x kan sama 1 ya tadi pasangannya. Depan sama depan, belakang sama belakang. Depan sama depan ya. Belakang sama belakang. 3x plus 1 sama dengan x min 2. Ya kan? Benar kan? Ya. Maka memiliki 2 akar real dan berbeda. Berarti akarnya apa ini tadi? 3x plus 1 sama dengan 0. Maka x ditambah 3 ditambah 1. 3x sama dengan min 1, x sama dengan min 1 per 3 ya. Atau x min 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2. Jadi akar-akarnya ini ya. Udah ya. Itu ya cara pemfaktorannya. Sebenarnya diskriminan ini untuk membuktikan dia punya akar atau enggak gitu ya.
Mudah ya. Paham, Dek? Jadi kalau misalnya kembar itu Kak, gimana realnya itu kembar? Dua akar real kembar berarti X1 sama X2-nya kembar, Dek. Berarti apa? 2 sama 2, 3 sama 3 gitu ya misalnya. Oh, yang pas jumlah terakhirnya itu sama gitu. Ya. Oh, yang ini tadi ya, Dek. Bentar. Sebenarnya ini ada satu rumus lagi ya, yang rumus tambahan ini ya, Dek. Aku tambahin lagi ya, Dek, rumusnya ini. Tadi kurang satu, ini aku baru nemuin satu lagi ternyata. Ternyata ada ini. Ini aku hapus dulu lah ya, jenis akar bentar. Jenis akar persamaan kuadrat ini. Ada satu rumus lagi yang harus kamu tahu ya ini. Kalau misal dia X1 minus X1 kuadrat minus X2 kuadrat. Berarti ini rumusnya apa? X1 plus Oke, X2 sama X1 min X2. Ya. ada kuadratnya Kak. Yang X1 ditambah X2 kuadratnya. Sampai tutup Enggak kurungnya. ada. Udah ya. Jadi kita latihan soal coba yuk. Jika contoh soalnya di sini satu aja ya. Nanti selebihnya kamu bisa cari contoh di Google banyak banget. Contoh soal lagi. Ya, misal ada jika alfa dan beta merupakan akar dari persamaan kuadrat apa? 2x kuadrat min 3x minus 4 sama dengan 0. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya ini ya, alfa minus 3 dan beta minus 3 adalah apa, Dek? Oke. Kita pakai rumus tambahan ya.
Berarti kita disuruh nyari ini. Nyari akar-akarnya 2x kuadrat min 3x min 4 itu apa gitu ya. Nah, kan tapi yang ditanyain itu kan ini sama ini ya, Dek. Ini sama ini. Otomatis kita kalikan dulu aja. Kita kalikan dulu ya. Oh ini, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya. Berarti kita disuruh nyari alfa sama betanya. Oke, kita kalikan dulu yuk. Berarti alfa minus 3 dikali beta minus 3. Ini berapa? Kita coba-coba dulu aja ya. Kita coba-coba dulu. Berarti kalau dikali itu berarti alfa kali beta. Ini kali ini ya, Dek. Ini kali ini. Terus ini kali ini. Minus 3 alfa minus 3 beta. Ya, ini kali ini, terus ini kali ini. Ditambah 9, ya kan? Nah, berarti kita sederhanakan alfa beta. Min 3-nya ini kita dalam kurung. Kita kasih dalam kurung. Ini kita sederhanakan sendiri ya. Ini kita sederhanakan. Minus 3 dalam kurung alfa ditambah beta kan berarti dia. Tambah 9. Dari sini kita tahu berarti. Alfa kali beta tadi apa dek rumusnya? Kalau X1 kali X2 tadi. Minus B per atau apa? C per A. Ya kan? C per A ya, Dek? C per A. Kalau ini apa? Alfa plus beta. Minus B per A, ya kan? Nah, gitu ya. Jadi ini ada minus 3 dalam kurung ini ditambah 9 gitu ya. Nah, C-nya apa, Dek, di sini? C-nya 4 min 4 kan? Per A-nya 2 dikurangi 3 dikali minus B. Berarti 3 ya, karena di minus per 2 ditambah 9. Ini loh deh A, B, C-nya. Ini A ya. Ini A, ini B, ini C. Ya, oke, lanjut. Berarti minus 4 per 2 berapa? Minus 2. Pak. Minus 2. Dikurangi lagi berapa? 3 kali 3, 9 ya. 9 per 2 ditambah 9. Berarti min 2 tambah 9 dulu berapa? Min 2 tambah 9. 7 ya. 7 dikurangi 9 per 2. Berarti min 2 per 2. Tapi nanti ini hasilnya apa ya sebenarnya? Sebenarnya 1. Oke, bentar ya. Kita selesaikan dulu hari ini ya. Sebenarnya ini disuruh nyari akar atau apa ya, benar? Berarti kita samakan penyebut yuk. 2 ya berarti. 2 kali 7 kan 14 kan? 14 dikurang 9. Berarti berapa? 5. 5 per 2. Jadi maksud 5 sama 2 ini apa nih? 5 per 2.
itu dikali sama bawahnya juga, nggak dijumlahin. Bentar. X min 2. Ini cara cepat ternyata. Ya, akar-akar baru. Sini min 3, di sini min 3. Kalau di sini plus 3, di sini plus 3. Kalau misalkan di sini 3 alfa gitu ya. Berarti di sini 3. Ini contoh ya. Oh, ini cara cepat dia mah. Coba Dek, menurut kamu soal ini gimana Dek penyelesaiannya Dek? Karena ini aku baru aja nemu ya, baru aja nemu. Terus sengaja aku kerjain gitu. 2x kuadrat min 3x min 4 itu bisa diakari nggak sih? Paknya 7 kali 2-nya kan dapatnya 14 tadi kan, 14 kurang 9. Bukannya dikurangin Oh, ternyata rumit Dek. Oh, ya, paham aku Dek. Ya. Plus D, ini kenapa ini gini ya rumusnya ya? Aku pahamin dulu ya Dek. Oh, jadi ini sebenarnya kita nggak suruh nyari akar-akarnya ini ya, Dek. Jadi hasilnya apa gitu nggak ya? Ternyata. Jadi akar ini tuh bukan, aku kira tadi awalnya ya, awalnya tuh persamaan ini aku kira akar-akarnya alfa min 3 sama beta min 3 gitu ya.
Ternyata ini ada persamaan kuadrat lama dan persamaan kuadrat baru ya. Persamaan kuadrat lama dan persamaan kuadrat baru. Jadi dari sini kita hapus dulu ya. Maaf berarti tadi nggak konsen soalnya. Jadi ini kita hapus dulu ya, biar kita ketemu sama persamaan kuadrat barunya ya. Persamaan kuadrat barunya. Nah, sini. Nah, jadi pertama, karena ini ternyata ada persamaan kuadrat lama dan persamaan kuadrat baru ya. Jadi pertama adalah persamaan kuadrat lama. Persamaan kuadrat lama kan yang lama itu bedanya. Persamaan kuadrat lama kan yang ini kan? Yang ini ya. Persamaan kuadrat lama itu yang mana? 2x kuadrat minus 3x minus 4 ya. Sama dengan 0. Nah, ini kita cari dulu alfa plus betanya ini apa? Alfa plus betanya apa, Dek? Akar-akarnya ya. Berarti kan ini minus B per A. Ya, minus B per A-nya apa? Itu negatif. Min 3 per 2. 3 per 2 kan? Ya. Terus yang kedua adalah kita cari alfa kali betanya. Berarti C per A pakainya. Berarti apa? C-nya min 4 ya. A-nya per 2. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, kita buat di persamaan kuadrat baru. Nah, ada persamaan kuadrat baru ya. Jadi emang persamaan kuadrat lama dan baru ini emang berhubungan di sini. Itu kalau persamaan kuadrat baru, ya. Kita misalkan alfa min 3 tadi A ya. Alfa, kan persamaan kuadrat baru kan tadi ini alfa minus 3 sama beta minus 3 kan tadi. Ya. Ini kita misalkan A, ini kita misalkan B, ya akar-akarnya. Kita carilah, ya. Kita cari alfa plus B-nya apa? Berarti alfa min 3 ditambah beta plus min 3 ya. Berarti alfa plus beta dikurangi 6 ya, 6. Kurangi 6. Dikurangi 6, maka alfa plus beta tadi berapa? 3 per 2 kan? 3 per 2. 3 per 2 dikurangi 6 berapa? Kita samakan penyebutnya dulu, 2. Berarti 3 dikurangi 6 kali 2 berapa? 12 ya. Berarti 3 kurangi 12 minus 9 ya. 9 per 2. Nah, ini ya, ini. Nah, terus kita cari juga A kali betanya. A kali B. A kali B berarti alfa min 3 dikali beta min 3. Yuk, kita kalikan yuk. Alfa kali beta apa? Alfa beta. Alfa beta. Alfa kali min 3. Min 3 beta. Min 3 alfa. Ya. Sama dengan dikurang sama min 3 beta. Min 3 beta ditambah 9. Ya, betul. Nah, berarti alfa beta. Min 3-nya ini kita kayak tadi ya, kita sederhanakan jadi alfa plus beta biar ketemu ditambah 9. Berarti alfa kali betanya tadi apa? 4 per 2. Min 4 per 2. Min 3 kali alfa plus betanya 3 per 2 tadi ya, ditambah 9. Nah, berarti minus 4 per 2 dikurangi 9 per 2 ditambah 9 itu berapa? Berarti ini
Ini ya berarti Kita jumlahkan dulu, Kak. ya min 13 per 2 ditambah 9 ya. Berarti samakan penyebut 2. Berarti min 13 ditambah 18 ya kan? Berarti berapa? 5 per 2. Ya, 5 per 2 nih. Nah, ternyata caranya ini panjang banget ya, Dek. Ternyata ini kayaknya soal SBM deh kayaknya, Dek. Aku salah milih soal tadi. Ini ternyata sulit ya, Dek, soalnya. Pembahasannya memang sulit, rada sulit sih, Dek. Ya. Kita lanjutkan. Kan berarti kita udah ketemu A kali B. Nah, jadi persamaan kuadrat itu ya, Dek. Persamaan kuadrat itu ya bentuk umumnya di persamaan kuadrat itu. Ya. X kuadrat nih ya. X kuadrat. Nah, terus dikurangi A plus B. Ini ya, X ditambah A kali B. Ya. Jadi persamaan kuadrat ini ya. Kita kayaknya kalau misal dicari akar-akarnya. Kalau misal mencari persamaan kuadrat ya, Kak. Itu rumus apa, Kak? ya ini rumus mencari persamaan kuadrat. Rumus mencari persamaan kuadrat kan yang tadi yang tanyain persamaan kuadrat. Yang diketahui akar-akarnya. Ya. Berarti kita masukin ke tadi ya. Berarti apa tadi, Dek? X kuadrat. Berarti di sini apa? X kuadrat minus A plus B-nya tadi apa? Minus 9 per 2 kan? 9 per 2. X ditambah A kali B-nya 5 per 5. Berarti X kuadrat ditambah 9 per 2 ditambah X ya. 9 per 2X ditambah 5 per 2 sama dengan 0. Ini sama dengan 0 ya semua. Ini tadi juga sama dengan 0. Berarti berapa? Dikalikan 2 biar nggak ada pecahan semua. Kalikan 2. Berarti X kuadrat kali 2 berapa? 2X kuadrat. Ditambah 9X plus 5 sama dengan 0. Inilah ketemu ya, Dek. Ketemulah penyelesaiannya. Jadi persamaan kuadrat yang baru adalah, kan ini persamaan kuadrat lama tadi ya. Yang persamaan kuadrat baru adalah yang ini. Yang 2X kuadrat atau 9X plus 5. Ternyata kita punya rumus terbaru ternyata ya. Nah, gitu ya ternyata cara penyelesaiannya. Oke. Kita buat contoh soal tadi ya, contoh soal yang pakai ini tadi ya, cara mencari grafik ya, cara mencari persamaan kuadrat yang diketahui titik-titik lain tadi ya, titik puncak sama titik lain. Kurang 2 soal lagi ya contohnya. Ya. Terus sini. Contoh soal cara mencari persamaan kuadrat dari titik koordinat. Tadi ya, Dek, contohnya yang tadi ya. Gimana yuk? Misal di sini ya, Dek, ada soal nomor 1. Itu diketahui A sama ada titik ya. Titik A itu 1,0. Terus titik B itu 2,0.
dan titik C itu 0,6. Nah, maka persamaan kuadratnya adalah apa? Titik koordinat yang titik yang pas dekat garisnya itu ya. Yang ini pakai ini loh, Dek, yang pakai X0 sama X,0 sama X2,0 tadi. Berarti pakai rumus apa? Pakai rumus Y sama dengan Y sama A dengan X0. X min X1 kali X min X2. Jadi mana sih, Kak, X1 sama X2-nya ya? Jadi kan bentuknya tadi ini ya, ini X1, Itu X2-nya 0. X2, ini yang X sama Y ya. Kita masukkan yuk. Kita masukkan, berarti A-nya apa? Nggak tahu. Y-nya 6 ya. A-nya kita cari dulu ya. Yang pertama mencari A dulu memang. Dikali X minus 1 ya, X1-nya. Dikali X minus berapa X2-nya? 2. Kita cari yuk. 6 dengan A dikali. Yuk, X kali X. Oh, X-nya dimasukin ya, Dek. X-nya ini dimasukin. Lupa. Harusnya dimasukin biar ketemu A sama A-nya. X-nya tadi ini kan 0. 0. Berarti min 1 kali minus 2. Berarti berapa? 2A kan? Sama dengan 6. Berarti A sama dengan 6 per 2. 3. A3. A-nya 3. A-nya udah ketemu. Berarti kita masukkan ke persamaan awal. Masukkan ke persamaan awal tanpa memasukkan X dan Y. Tanpa mengganti aja ya, tanpa mengganti X dan Y. Berarti gimana? Berarti Y sama dengan A-nya tadi berapa? 3 ya. X min 1 dikali X min 2. Berarti 3. Kita kalikan ini. Berarti berapa? X kuadrat min 2X min X plus 2. Ya kan? Berarti 3 dalam kurung X kuadrat minus 3X plus 2. Berarti berapa? 3X kuadrat. Kita masukkan min 9X plus 6. Ini ya, jadi ketemu lah ini ya, Y-nya ini. Oh, berarti 3 ini dikalikan sama 3X ya? Bukan dikalikan. Masukin ke dalam gitu loh, Dek. Kan tadi ada kurungnya. Loh, kenapa nih? Nah, contoh yang terakhir adalah kalau misal diketahui titik puncak ya. Kalau misal diketahui titik puncak ya. Yang kedua adalah titik puncak itu 2,2. Nah, titik lain itu 0,0. Ya. Ya, rumus Y sama dengan A. X Maka persamaan kuadratnya berapa? Iya, Kak. Pakai Y sama dengan A. X dikurang YP kuadrat. Ya, betul. Itu ya, pakai itu. Berarti apa tadi? Y sama dengan A kali X min XP dikuadratin ditambah YP. Ini jadi apa, Dek? Ini XP
Ini YP. Ini X, ini Y. Ya. Yuk, berarti kita masukkan dulu. Pertama adalah memang mencari A ya, Dek. A-nya kan kita tidak tahu ya. Berarti kita masukin semua dulu ya. Kita masukin semua berarti 0 sama dengan A dikali 0 dikurangi 2 dikuadratin ditambah 2, ya kan? Berarti 0 sama dengan A kali 4 ditambah 2. Berarti 4A plus 2 sama dengan 0. Berarti A sama dengan 4 ditambah 2. 6. Maka A6. Oke, tidak ruas kan? 4A sebenarnya min 2. Berarti A sama dengan min 2 per 4. Berarti A-nya berapa? 1 per 2. Minus ya. A-nya udah ketemu nih. Ntar dimasukin ya. Kayak tadi ya, masukin ke persamaan awal, cuma tanpa mengganti X dan X tanpa mengganti XP sama masukkan ke persamaan awal tanpa mengganti apa? X dan Y kan? Kayak tadi loh, kayak tadi. Kita masukin ya, berarti berapa? Kan Y sama dengan A kali X min XP kuadrat plus YP. A-nya tadi negatif 1 per 2. Min 1 per 2, X min 2 ya. Dikuadratin ditambah 2. Ini kita kuadratin dulu. X min 2 dikuadratin dulu yuk. Berarti berapa? X kuadrat minus 4X plus 4. Ya kan? Plus 2. Berarti mana? Soal lagi, Kak. Yang tadi juga. Apa? X kurang 2 kuadratnya. Gimana? Ini dari Y sama dengan min 1 per 2 buka kurung X dikurang 2 kuadrat ditambah 2. Berarti X min 2 kuadratnya nih tambah 2 dari mana? Min 2 kuadratnya tambah 2. Ya benar, tapi kan depannya ada min setengah ya. Jadi kita jabarin dulu. Ya, kita jabarin dulu. Nah, min setengah kali X apa? Min setengah kali X kuadrat ya. Ditambah, kan ini min setengah kali min 4X itu kan berarti dia 2X ya. Dikurang 2. Kan min setengah kali 4, 2 ya. Ditambah 2. Nah, ini baru boleh ditambah ya. Berarti persamaannya apa? Jadi sama dengan min setengah X kuadrat plus 2X. Ini kan min 2 plus 2 berapa? 0 kan? Ya udah, nggak usah ditulis gitu ya. Jadi persamaannya ini. Itu. Dah ya. Paham kan, Dek, menguadratkan ini tadi? Menguadratkan ini tadi paham? Kurang, Kak, di situ kurang tadi. Tadi loh, Dek, rumus tadi loh. Depan dikuadratin dulu. Berarti X kuadrat. Terus X kali min 2 kali 2. Terus min 2 dikuadratin gitu. Tadi udah X1 min X1 koma 0 itu dan X2 bukan koma 0 deh. Itu kan koordinat ya. Atau enggak kalau kamu bingung deh pakai rumus yang cepat ya. Bisa kok kamu X min 2 kali X min 2 gitu ya. X min 2 kuadrat. Berarti kalau X min 2 kuadrat berarti kan dikalikan kembarannya kan? Berarti X min 2 kali X min 2 kan? Ya. Berarti apa? Ini kali ini X kuadrat. Ini kali ini.
min 2x. Terus ini kali ini min 2x juga. Ini kali ini plus 4. Berarti berapa? Berarti x kuadrat Minus 4x plus 4. minus 4. Gitu ya. Sama kan sama kayak ini? Loh, sama kan ini? X kuadrat minus 4x plus 4. Jadi sebenarnya ada cara cepatnya ya. Cara cepatnya itu ya ini. Min 2-nya itu dikuadratin dulu. X-nya itu dikuadratin. Berarti X kuadrat. Terus X kali min 2 kali 2. Berarti min 4X. Terus min 2-nya ini dikuadratin. Berarti 4 gitu. Cara cepatnya gitu ya. Kalau yang tadi kan dapatnya sama aja kan, yang soal awalnya juga kayak gini juga kan. Yang gimana? Yang di atasnya. Mana? Yang tadi. Yang ini 1/2 itu sama aja, kita kayak kali silang aja gitu kan Kak. Kayak X. Kalau min 1/2 kan itu konstanta depan kurung ya. Jadi kalau mau ngilangin kurungnya ya dikalikan aja sama depannya gitu. Itu ya. Adakah yang ditanyakan? Ada. Jadi alhamdulillah banyak banget hari ini ada yang dibahas akar persamaan kuadrat. Ya, memang ternyata cukup banyak juga ya rumusnya ya. Udah, Pak. Udah. Udah, Dek, tidak ada yang ditanyakan? Ya Kak, cukup. Nanti saya mengulang lagi yang jalannya tadi. Jadi kalau masih kurang nanti saya tanya kembali sama Kak. Iya, nanti tolong ini ya dirangkum dulu ini semua ya rumusnya karena ini emang yang penting-penting aja ya. Sama soal-soalnya itu kalau misal ada yang proses pengerjaannya ada yang bingung nanti tanyain aja di WA gitu ya. Mengulang lagi Kak. Biar ngerti. Iya, biar ngerti ya. Nanti karena materinya itu banyak ya, jadi materi sebelum-sebelumnya itu emang harus paham-paham dulu biar nggak bingung nanti ke depannya ya.
Berarti masukkan ke persamaan awal tanpa mengganti X dan Y, bisa juga memakaikan rumus Y berarti. Gimana, Dek? Masukkan ke persamaan awal tanpa menggantikan X dan Y itu bisa pakai juga rumus Y sama A. Y sama dengan A, X kurang XP gitu. Jadi emang memasukkan ke persamaan awal itu emang Y sama X-nya itu nggak diikutin lagi, Dek. Karena kan persamaan kan emang bentuknya Y sama X ya kan? Jadi kan Y sama X-nya kan nggak dimasukin lagi ya. Gitu. Oh, karena tadi A-nya belum dapat, jadi kita... Iya, jadi benar-benar. Karena A-nya tadi belum dapat, makanya kita masukin dulu Y sama X-nya. Itu ya, benar. Jadi emang pertamanya di persamaan kuadrat itu cari A-nya dulu ya. Kalau misalnya yang diketahui di koordinat. Gitu. Oke. Oke, Dek. Mungkin udah lumayan ini ya, tambah ilmu lagi tentang persamaan kuadrat. Mungkin kemarin kita juga bahas tentang persamaan kuadrat, mungkin kamu bingung cara nyarinya gimana ya. Tapi sekarang udah lumayan paham ya. Yang nyari min B per A sama C per A tadi kan mungkin baru kita bahas ya. Tuh. Oke. Oke, terima kasih Dek Vinka atas waktunya hari ini. Semoga cukup paham ya sama penjelasannya dan bermanfaat bagi kedepannya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat selalu ya untuk kedepannya dan bagi tes CBT nanti. Semoga kita selalu dimudahkan ya. Oke, berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih ya Dek atas waktunya hari ini. Ya, makasih Kak. Sama-sama. See you on the next class. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notifications supaya kalian dapat updatean konten terbaru. Oke, terima kasih. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you on the next video. Peace.